lingkungan itu. Mohon andai Bapak. Kepala bidang. Mohon harus Pak. Kepala bidang nawan. Pengendalian pencemaran Pak. Oh iya, sekalian ngobrol. Itu kan kemarin saya komunikasi dengan KLHK Mohon Pak. yang bangunan-bangunan kayak Eger yang di daerah-daerah resapan walaupun izinnya sudah keluar, tetapi kalau dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup itu memiliki efek dampak, itu penyegelan bisa dilakukan oleh kita. Bidangnya bidang siapa itu, Bu? Di bidang tata lingkungan Tata sama lingkungan. bidang gakum Pak. Bidang gakum. Oh, bidang gakum ada ya? Mohon Pak. Iya. Nah, biar Biasa. mulai, dan sekarang kan orang sudah mulai takut Oh iya. mohon, terhadap tindakan-tindakan pemerintah, Pak. Siap Pak. asalkan kitanya konsisten. Betul Pak. Ya. Terima kasih Pak. Udah Iya. bisa membantu lingkungan lebih Iya, baik nih Pak. dulu lingkungan nggak pernah jadi isu. Iya. Artinya isu lingkungan itu dianggap isu angin lalu dulu. Gitu. Sekarang kan sudah mulai menjadi perhatian publik. Siap Ya, Pak. Atau nun pisan Siap, Pak. Pak. Wah, Bapak Sekretaris. Kepala Biro. Ayo. Ayo. Di sebelah mana? Ini, Pak. Oh, ya. Gratis mah darahkeun. Bu. Waduh. Pak Dokter. Iya, siap, Pak. Alhamdulillah. Iya. Ibu mah belum pernah bikin salah sama saya, nggak usah minta maaf. Kenapa di KL gitu? Bangga, bangga. Insya Allah. Tapi saya sekarang rumah sakit jiwa. Sakit jiwa. Harum lah. Kayaknya normal. Enggak, nanti gini, rumah sakit jiwa itu, ini kan problem ya. Waktu dirawat orang nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Pulang ke rumah nggak kebeli obat, Pak. Betul. Ngamuk di rumah. Nah itu harus kita pikirkan nanti, biar nanti ada alokasi kita siapkan atau nyari CSR, ya kan, CSR 2 apa perusahaan atau minimal di lembaga lain ya, dinas. Karena Kita obat siapin, tidak harus, nggak boleh putus, Pak. nggak boleh putus Pak, harga obatnya kan mahal. Mahal, Pak. Saya kan biasa jenguk gelo, jadi problem itu di sininya normal Pak, begitu pulang ke rumah, Nggak ada yang mengontrol, Pak. nggak kebeli obat. Iya. Yang ngawas juga keluarga hare-hare, Pak. Iya, dan nggak kebeli obat, Pak. Ayo kan nugelo mah hare Pak. Lamun kan loba duit nyalamperkeun. Ya itu yang harus nanti harus punya analisis di seluruh rumah sakit di Jawa Barat, berapa kebutuhan obat pasca perawatan. Tapi sebenarnya nangani nugelo mah nggak begitu berat. Ya, Pak, kalau sudah obat yang Bukan, yang berat mah nangani nu cager. Karena dunia ini rusak bukan oleh orang gelo, Pak. Jelema nu hitam. Nuhun, Pak. Ya, Pak. Ya. Oh, foto, ayo. Ayo. Siapa? Ya, sok. Ayo. Iya bapaknya minta tadi. Sini, Pengaruhnya lihat Bu. yang minta. Nah, sok. Ayo. Ya. Sok, ayo belum cenah. Belum. Ayo. Makasih, Pak. Ya. Ayo, Pak. Kasih, Pak. Ini, Ci, oh, Bro, sehat. Tessa, Ci, Sehat. Ci, Bro, Ci. Ayo Niang, Ci, sehat. Ci. Oh gitu nuhun, Bu sehat ya. Sami-sami. Selamat ya kamu. Ya, ya mangga nanti setelah ini ya. Tapi agak siangan. Ya. Bapak di bidang naon? Di PTD. UPTD naon? Marbun. Oh cocok. Nah, gitu. Tapi nggak hajak harap. Ulah dikiakeun disangkana marbun. Gayot. UPTD apa Parbun UPTD-nya? Pengelolaan kebudayaan. Pengelolaan kebudayaan. Emang kebudayaan harus dikelola? Iya, harus. Harus kebudayaan. Ya tuh ayeuna mah tahap pertama budaya sampah aja tuh. Bapak Ibu hadirin pemuda dan yang berbahagia. Ya nuhun tuh. Ini bidang apa teh? Bidang pemasaran, Pak. Apa yang dipasarkan? Promosi pariwisata. Oh pariwisata. Tahun ini kepariwisataan di Jawa Barat naik apa turun? Insya Allah harus naik terus, Pak. Harus naik. Sejak Lebaran ini kunjungannya Naik, Pak. naik apa turun? Kalau hotel katanya kan ngeluh-ngeluh pada kosong. Benar nggak? Kalau wisatawan sih tetap naik, Pak.
Tapi kalau hotel ngandalin dari kunjungan anggota, kunjungan pejabat, memang turun karena ongkos biaya perjalanan dinas pejabat dan nginep di hotelnya dikurangin ya. Tapi di Bandung penuh terus kan? Iya, penuh terus. Kan banyak keluarga sekarang family vacation. Kemarin Teteh nginep di hotel. Iya, kebetulan. Saya nggak nginep teh, nggak kebagian tempat. Iya Bu. Oh, ini bidang statistik, Diskominfo. DPMD Pak, desa Pak, siapa? Itu nanti ada rakor Pak, ada rakor pembangunan desa terintegrasi ya tanggal 28 ya. Oke, terus kemudian nanti dipersyaratkan, walaupun sekarang masih standar 130 kan ke depan naik setelah lebaran. Tapi dipersyaratkan Pak, jadi desa akan menerima bantuan dari provinsi setelah bisa ngurus sampah dengan baik. Siapa? Termasuk kelurahan, nanti kasih tahu ya. Jadi biar orang ada kerja. Jadi sampah aja belum selesai diurus. Nah kan itu, jangan sampai gubernur ngurusin sampah di desa. Kami sudah data Pak, seluruh desa Jawa Barat yang sudah ada TPS-nya Pak. Nanti kami bisa eksposkan Pak. Pada Sudah saat dicek lapor. belum desanya bersih? Sebagian sudah kami cek Pak. Kemarin liburan kemana? Ke Cilamaya Pak. Kalau cocok, emang kurang kaler? Mohon Pak. Paling angges ya Bu. Siapa? Ini sama Pak. Desa. Iya, Pak. Desa. Ini desa semua. Oh, alhamdulillah. Burtiwa, Kartiwa. Alhamdulillah. Dede desa. Desa Pak. Nyandung tak ke orang. Aman Pak. Ini bagian SDM. Wah, yang tambangnya ditutup ya. Tapi kan tahun ini harus elektrifikasinya selesai. Datanya sudah ada. Berapa jumlah orang Jabar yang belum punya listrik? 121.000. 121.000. Indonesia merdeka sudah berapa puluh tahun? Indonesia merdeka 45, sekarang tahun berapa? 2025, jadi 80 tahun. Bapak lupa Indonesia sudah merdeka. 80 tahun masih ada 120.000 warga yang tidak punya listrik. Saya lihat ada dua kategori. Kategori pertama memang tidak punya untuk bayar. Kategori kedua jaringannya yang belum masuk karena kehalang oleh hutan, kebun. Yang jaringannya belum masuk ada berapa? Itu masih belum. Loh, Sekarang inventarisasinya setahun sekarang sekarang ya, dengan aparat desa. yang belum masuk nanti jaringannya pasang itu aja, solar cell aja, yang penting orang punya listrik. Atau kalau nggak solar cell ya udah kita beli mesin ini aja, beli mesin. Syukur-syukur kalau bisa sudah tenaga sampah, itu bisa tuh. Gas kan energi kan. Di rumah saya itu kandang sapi saya sudah bisa ngalirin gas RT. Biogas. Bayangin kalau setiap daerah nanti ada sapi, sapinya melahirkan pupuk organik, kemudian gasnya masuk ke rumah, efisien. Gitu, Pak. Ya. Ibu menyala listriknya. Barusan ada posting di Sukabumi, tapi saya sudah minta Kasatpol PP dan Bupati yang tambang kemudian menguruk sawah warga, kasihan. Yang tambangnya pasti orang luar bukan orang Sukabumi. Nanti dikoordinasikan ya, tutup aja udah ya. Siap. Ya bagian naon ya? Si Pak. Palingan ke herang gitu na. Ya, energi Pak. Baik Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang baru saja hadir, kami informasikan kembali untuk Boleh. ada sumber suara Oh, Bapak nu ngadamel teh samsat. Oh, hebat. Geuningan tadi Bapenda dipindahkeun. Apa geus ngarancang terus dipindahkeun? Atuh nu meunang untung batu nu rugi Bapak ya teh. Hebat. Sekarang udah ini Pak, udah efektif. Oh iya, nanti kita ya sudah nanti ke depan nggak perlu. Udah satu lagi, hari ini kan kita mengumumin ini. Nih kita rumulin dong Bapak yang penemu tem samsat. Ini Bapak siapa? Hendra Gunawan ini kita di halaman gedung sate nih. Ya. Bapak yang menemukan, yang merancang teh samsat.
Hari ini ada kabar gembira bagi warga Jabar, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jabar, mobil-mobilnya beroperasi di Jabar, tapi nomornya masih luar Jabar. Baik perorangan maupun perusahaan pemerintah, perusahaan swasta. Saya minta mulai hari besok, tanggal 9 April 2025 sampai 30 Juni 2025 segera untuk mutasi. Dan di mutasi ini dibebaskan pajaknya yang tahun 2025. Jadi dari luar daerah Provinsi Jawa Barat masuk ke Jawa Barat, kemudian pajaknya dibebaskan. Tetapi kalau PPN, BPKB kan, BBN PKB ya, pajak kendaraan bermotornya, BBN ininya, BPKB-nya, terus kemudian STNK-nya tetap bayar karena itu bukan ranahnya pemerintah provinsi, ya kan? Tetapi yang kita bebaskan adalah pajak kendaraan bermotornya dan biaya balik nama kendaraan. Itu yang kita bebaskan. Ini kesempatan mohon dimanfaatkan. Karena apa? Jangan sampai operasinya di Jawa Barat merusak jalan di Jawa Barat, tapi bayar pajaknya di provinsi lain. Betul nggak, Pak? Pokoknya tanggal 9 April sampai 20 Juni 2025 pajaknya dibebaskan selama setahun 2025 ya. Ya ini nanti dimasukin di tes Samsat. Ini orang yang menemukan merancang tes Samsat tapi sekarang kerja di Deperindah. Itulah oh iya, apa namanya? Pindah pernah jadi ke perpustakaan. Nggak laku mangke lah. Itu siap. Kita beresin. Siap. Indah Jabar, Pak. Indah Jabar, Pak. Foto, Pak. Ya. Don, ya sok, ayo. Siap. Ya. Foto-foto dulu, Pak. Ayo, sok. Baik Bapak Ibu, dan informasikan kembali di area sebelah Bapak Ibu untuk biro, itu kalau untuk dinas kami silakan Bapak Ibu. Jadi urutannya Bapak Ibu, badan Bapak kerja di sini, Pak? biro, Bagian apa di sini, Pak? dinas kami silakan. Sekretariat. Sekretariat ini. Sekretariat Gedung Sate. Sekretariat Pemda Provinsi Jawa Barat. Ini Pemda Provinsi Jawa Barat, gedungnya bagus, Pak. Iya, Pak. Tapi kabel-kabelnya masih pakai tulisan tuh, Pak. Nanti tolong dirapikan, Pak. Ya. Dan itu nanti kalau ngecat begini harus dikerok dulu, Pak. Nanti didop ngecatnya. Jadi ngecatnya tidak di sini, Pak, didop, disemprot. Biar mengkilat. Ini gedungnya bagus tapi tidak petarung. Tuh lihat. Pegawainya pakai skincare tapi tembok gedungnya tidak licin. Siap, Pak. Ya, Itu tugas juru tulis, Pak. iya, Bapak kan di sini kan? Siap. Jangan sampai gedungnya tidak terawat, Pak. Malu sama Walanda, Pak. Bangga, Pak. Padahal Walanda itu saudara saya, Pak. Wah, Walanda, Pak. Siap. Dari DP3 AKB, Pak. DP3 AKB. Artinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana. Oke, sini dulu saya Ibu. Enggak sini. Dinas Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Oke. Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan yang minta-minta, tidak sekolah, diperalat oleh orang tuanya? Kenapa dibiarkan? Nggak dibiarkan. Enggak ada tindakan sampai sekarang. Kita kan banyak kerjasama, Pak. Enggak. Ngomongnya jangan administratif, dengan saya teknis. Ya, kenapa dibiarkan? Kan gubernur udah ngasih contoh tuh, orang dibawa, ibunya sekarang kerja tuh jadi tukang sapu di Gedung Pakuan. Lakukan itu. Siapa? Jadi kalau hanya kita kerjasama, kita nggak akan selesai, Pak. Malu, Pak. Ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, budak letik di kolong jembatan diantep. Wah. Ya kan? Kalau itu tidak bersih, saya tutup dinasnya. Betul nggak Pak Sekda? Siap. Kalau di kota Bandung saja masih banyak anak-anak yang minta-minta, masih banyak anak-anak diperalat oleh orang tuanya untuk mencari uang.
dinasnya kita tutup aja. Serius saya? Iya, Pak. Betul nggak Pak Sekda? Bapak malu nggak sebagai pembina kepegawaian? Malu, Pak. Waduh. Langsung kami akan bergerak, Pak. Hari ini kerjakan. Langsung. Seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan turun ke bawah, ke masyarakat, ke lapangan. Masing-masing bawa 1 orang. Bisa Pak? Bisa. Itu bisa. Sederhana Pak. Itu dijadiin tukang sapu selesai Pak, 1 orang. Nah, Gitu. Bisa Pak. Walaupun memang belum tentu semuanya, tapi minimal kan maru. Dinas Pemberdayaan Perempuan, cicing di perapatan, kecerek, cicing tidak bergerak. Nah, jadi saya kerjanya taktis, tidak teoritis, ya. Gitu Pak. Siap. Kalau yang kecerek pasti saya kasih 5 juta. Kenapa? Takut anaknya Pak Sekda. Ya. Ini Pak teman-temannya ketahuan dulu Pak. Ya semuanya ya. Kerja pemberdayaannya nggak boleh lagi administratif, aksi di lapangan. Malu orang Jawa Barat masih ayanu di perapatan, udah malu, ya. Oke? Oke, Pak. Siap. Hari ini bagi tugas langsung Eksekusi. Turun ke lapangan. Koordinasi dengan- Di-vlogkan, boleh dong di-vlogkan di IG-nya, di TikTok-nya. Ini pekerjaannya. Bukan hanya pelantikan. Habis pelantikan, pelantikan lagi. Habis pelantikan, pelantikan lagi. Kenapa tantangan Jawa Barat berat loh? Perempuan banyak jadi korban apa namanya? Perdagangan orang. Disiksa, kemarin hampir mendapat hukuman mati di Afrika. Yang orang Majalengka. Kan vlog-vlog saya sebenarnya ngasih contoh itu. Harusnya itu segera. Malu orang Jawa Barat. Betul tidak Pak? Betul, Pak. Selesai kan? Saya, Pak. Kerjakan? Dikerjakan. Eksekusi? Eksekusi bukan hanya DP3 KB, Pak. Semua? Semua dinas. Oh, betul. Siap, Harus Pak. bertanggung jawab. Petarung. Petarung. Boleh kan? Siap. No. Ya, siap. Ya, ini sama pemberdayaan. Iya, iya. Perempuan semua banyak. Perempuan semua. Ini ada Pak, pastinya satu. Ya, ini dinas pemberdayaan perempuan. Enggak. Dinas pemberdayaan perempuan bukan hanya perempuan. Iya, Pak. Laki-laki yang punya visi pemberdayaan, Iya, Pak. perlindungan. Makanya perempuan jangan disakitin. Iya. Ya kan? Betul kan? Betul. Kalau ada pegawai Pemda provinsi nyakitin perempuan, berhentikan. Hidup ibu-ibu. Kalau Pak Sekda tidak menyakitin perempuan, tapi disakitin perempuan. Maksudnya di Ciwitan. Pak Sekda apa Pak Sekda? Ya. Jadi kalau kita sih nggak ada masalah ya, kan gitu. Bukan saya menyukai perempuan, perempuan yang menyukai saya. Aduh, Sugan mah. Ya, ini dinas. Disnaker. Nih Pak Sekda, nih Disnaker. Ya. Disnaker eksinya jangan hanya waktu demo, Pak. Ya. Itu sistem ketenaga kerjaan. Ya. Hari Sabtu paparan ya. Ya. Jadi orang nggak usah melamar kerja lagi. Otomatis. Dan kita suarakan tidak boleh ada pembatasan usia bekerja ke pemerintah pusat. Nggak boleh. Usia bekerja 45 ya di swasta. Enggak, di swasta tuh ada batasan usia. Penerimanya ada batasan usianya. Kenapa? Bisa jadi orang lebih tua itu lebih rajin. Gitu Pak. Itu. Sistemnya harus jalan. Jangan hanya demo, tenaga kerja bagiannya, jangan dong. Setahun sekali gawe. Setahun sekali. Jadi di Jawa Barat nggak ada. Terus kemudian pungli tenaga kerjaan. Itu loh Pak, 10, 20, 30, kasihan. Harus ada aksi yang nyata. Begitu. Ulah ngiluan deh. Sebab di beberapa ya di oknum disnakernya ada yang ikutan. Di Konoha itu Pak. Ya, bukan, nggak boleh bilang negeri Konoha, nggak boleh Pak. Itu negeri kita Pak. Ya, siap Pak. Pak Disna. Oh beda, oh eselon 2 ya. Ya. Pak Joko. Disposibda. Hah? Disposibda Provinsi Jawa Barat. Dinas Perpustakaan. Perpustakaan. Iya. Itu sebenarnya dinas cerdas Pak. Selama ini dipahami buangan. Ya kan? Padahal dinas cerdas itu. Orang baca. Sekarang harus segera didorong dinas pendidikan untuk kembali anak-anak baca buku Pak. Rusak Pak. Betul nggak Pak? Karena baca buku tuh nempelnya lebih kuat daripada baca layar digital. Betul nggak Pak? Betul. Iya, bertemu langsung lebih mudah daripada video call. Betul nggak Pak Sekda? Ya, betul. Oh, siap. Betul. Siap Bu. Literasi, Pak. Literasi, Literasi siap. warga. Di
Nuhun juga ya. Sehat semuanya. Jadi contohan laku kolot Pak macamnya. Jangan-jangan orangnya kena maca. Udah jam 7:30, oke? Keburu panas. Jam berapa? 7:30, jam berapa? Pas? Hah? Berapa? Sekarang jam berapa? 7:30 Pak. 7:30. Mas Ekda kok masih jamnya? Bentar dulu. Coba perbandingkan, yang bener jam berapa? 7:30, ini jam 7:15. Betulin saya jamnya. Bapak beli di mana jam itu? Jam baheula Pak. Beli, betulin. Siap Pak. Jam pegawai itu harusnya lebih cepat 15,5 jam. Ini lebih cepat Pak. Berapa jam? Lebih cepat setengah. Lebih cepat seperempat Pak. Kurang. Ngaja itu Pak. Oh enggak, yang Bapak lebih Cepat. Harusnya sekarang 7:30 Pak. Ah, ini? Jadi setengah jam dipercepat 15 menit. Jadi ini jam berapa ini? Ya 7:20. Iya, lebih cepat Pak. Benerin, kalau jam sekda tuh lebih cepat 19 menit turunin. Sekarang Lebih cepat ini Pak. Iya, jam 7.45. Sekarang jam 7.45, Pak. Bapak bikin jam 7.45. Aing mah. Jadi lebih lambat Pak. Mantap kayak beger ulah karana. Gampang gitu. Gampang. Udah malina murah ya mah. Malina di mana ya? Jam teh murah kia. Di pasar Pak. Erakeun dah. Siap. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak. Alhamdulillah siap. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak. Pak, semangat, Pak. Lahir batin Bapak istimewa, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak ya. Ya, ya, Pak. Waduh, dah. Alhamdulillah. Tadi selfie. Ya. Jawab. Ya, cuk lebarannya. Biar kene. Mana tak? Ya, Pak. Siap, Pak. Lahir batin siap. Siap. Sehat. Lahir batin. Listrik kancang pasangkeun. Siap. Listrik kancang. Lahir batin. Siap. Siap. Bang, itu gamari dulu nih paling kensa. Bekas pampres, Bapak paling kartu. Nya benteng kelas. Siap. Enggak itu di coba musim tak ada sekarang. Bapak Ibu hadirin kebijakan yang berbahagia, kami himbau Bapak Ibu untuk dapat merapikan barisannya karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi Bapak Ibu berkenan untuk dapat merapikan barisannya masing-masing. Kami silakan karena acara pada hari ini akan segera dimulai. Terima kasih Bapak Ibu. 50 hektar sama masih kimiawi, konvensional, ya kan? Siap, Pak. 150 hektar kita biayain. Siap. Kalau nggak ada uangnya pertanian saya cari. Dari mulai nanam sampai panen, Pak. Jangan hanya kita datang panen malah ente nyerah ke lain. Ya kan? Siap, Pak. Ya, Pak. Siap. Kita bina, kemudian kita bina mana yang secara ekonomi lebih untung, walaupun kita nggak boleh ngomong ekonomi, Pak. Secara ekosistem organik jauh lebih baik. Gitu, Pak. Nanti bikin sok di mana? Daerahnya. Jadi tulisan sawah binaan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan anak kepala dinasnya boga sawah tuh. Sepetak. Harus sepetak, Pak, tiap malam. Kepala Dinas Pertanian mau pagahan ke tukang tani nyawa tuh boga sawah. Punya sawah? Punya. Meli atuh. Siap, Pak. Kamu tuh bisa dibere. Siap. Coba. Oh enggak gini, Bapak bisa gini. Di Kita punya. Kota Bandung ada sawah 10 hektar. Di kota. Ada sawah di Gede Bage. Sudah itu menjadi binaan provinsi, sudah nyerahin Pak Wali Kotanya ke provinsi. Ya. Sudah ketemu Pak Kabit dengan pelatihan juga, Pak. Nah, sob, eta menjadi bagian dari sawah yang dikelola. Bikin saung-saung yang bagus. Langsung praktek. Langsung praktek. Kerjakan. Perintah dong kamu. Siap, kemarin. Bapak Ibu hadirin Kepala kebijakan Dinas yang Pertanian berbahagia, itu bukan sawah. kami informasikan Bapak Ibu Pak, coba, untuk sehat ya? dapat Oh, berbagi ya. sesuai Ini, Pak, kita ada dengan lahan, Pak, di masing-masing. Raja, Dan 200 hektar. Bapak Ibu dapat merapikan barisannya Pertanian, masing-masing. di Ciranjang, Pak. Akhirnya Siap, di secara Ciranjang juga sama, 200 hektar. kami silakan Bapak Ibu. Balik benih padi malam. Iya, balik benih, Pak. Sebelum Kemarin. 240 dan Iya, hektar. Sob, juga saya di biayain. kami Biar himbau Bapak gagah, Ibu Pak. untuk dapat Punya provinsi. merapikan barisannya sebelum 200 acara hektar. pada Bikin hari percontohan di ini. situ. Terima kasih Bapak Ibu. Terus satu lagi ada yang hilang dulu. Dulu teh perikanan teh punya balai. Ayeuna kewenangan siapa? Pusat. Mohon izin Bapak Ibu untuk Masih Bapak turun. Ibu dan Pasti Kesbangpol saya turun, dan benar. juga BPKD Ya.
Siapa Pak? Bapak di mana kerja? Keluarga. Oi, Bapak di mana? Berhubungan, Pak. Tidak potong kan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sehat ya? Ya Bu, ya Bu, siap, mohon, siap. Nah, izin dinas perpustakaan lomba membaca yang arahan Bapak, nanti akan segera kami laksanakan. Ya beli buku lagi perbanyak, ya. Kantornya sudah saya Jangan-jangan sampaikan. pegawai Pemda karena malah cabut Bu. Ini silakan. Alhamdulillah. Segera dilaksanakan ya, Macam Pak. anggaran wae. Ya Bu, ya Bu, ya Pak. Siap. Tadi itu teh nanti raker ya. Oh siap. Delapan. Siap Bu. Siap. Siap Bu. Wah, ada naik tingkat. Oh. Siap Bu. Sudah. Ya nuhun Pak. Sehat Pak. Nuhun sehat. Nuhun. Bos. Bursa kerja Bos. Siap, Ya. Siap Pak. Alhamdulillah. Pak Kiai sehat. Alhamdulillah. Ya, Pak. Nuhun ya. Bos. Nuhun. Siap Pak. Oh, alhamdulillah sehat lagi. Siap nuhun nuhun. Saya Siap, Pak. mohon. Pak. Bapak sehat, Bapak? Sehat. Woi, bos kemana? Woi, bos. Ya, Pak. Woi. Lapor. Siap. Lapor cip pendai aman. Lain cipeun deui hibit. Hibit aman, Pak. Siap. Pohon yang tertanam sudah berapa? 16.000, Pak. Siap. Benar. Betul, siap. Dihitung Can. Ya kirang langsung. Waduh, siap. Hirup teu? Alhamdulillah, Pak. Dicek Hah? tinggal dinten. Berapa yang mati? Di handap Oke. 100 lah, Pak. Distribusi bantuan. Kompensasi. Sudah. Sudah Terima dilaksanakan. semuanya. Alhamdulillah. Kapan mau ke istana lagi? Injing, Pak. Besok. Siap. Siap. Bapak sudah gosok gigi belum? Saya udah duanya. Siap. Sudah ke Cipanai? Parantos, Sudah. Asli dari mana Bapak? Kediri. Halus ngomong Sunda nangis ke Siga Jawa, udah ke Siga Jawa. Numpang Ya, lahir. Bapak, salah. Siap. Nuhun. Numpang lahir di situ. Kata Pak Sekda, Bapak mau dipindahin? Siap. Hah? Siap, Pak. Hah? Ibis. Lain, Kepala Bina Marga. Langsung pucat. Sieun dipariksa sih mah. Gubernur Jawa Barat selaku pembina apel menuju mimbar apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak, Ibu, seluruh pegawai abdi negara, istilahnya ASN, di lingkungan Provinsi Jawa Barat, provinsi yang jumlah penduduknya itu paling besar di Indonesia, provinsi yang tingkat kesulitan hidup masyarakatnya paling tinggi. Kenapa? Karena provinsi ini mengalami dua revolusi kebudayaan. Yang pertama, dia harus berevolusi menghadapi perubahan culture Jakarta. Sejak dari ibu kota negara sampai menjadi daerah khusus. Perputaran ekonomi di Jakarta memiliki impact yang cukup tajam ke wilayah Bekasi, Depok, Bogor, sekarang Kerawang. Implikasi itu melahirkan tingkat upah yang tinggi, pergerakan roda ekonomi tinggi, arus urban yang sangat tinggi, kebutuhan tanah sangat tinggi, kemudian kebutuhan manusia akan perumahan sangat tinggi. Tetapi culture masyarakat di sana mengalami ketercerabutan, dia terpisah dari lingkungan kebudayaan dan garis leluhurnya. Apa yang terjadi? Kehancuran ekosistem ekonomi. Kehancuran ekosistem ekonomi bisa dilihat terjadinya disparitas. Saya ngomongnya agak sedikit ilmiah. Disparitas yaitu orang kayanya luar biasa, orang miskinnya luar biasa. Saya mengetahui itu lama, sudah hampir 15 tahun saya biasa berkeliling bertemu dengan warga. Ada orang yang kekayaannya mencapai triliunan, tetapi ada orang yang tidak punya satu jengkal tanah pun, tinggal di 4x3 meter tanah negara, ditutup pakai bangunan plastik, diisi oleh 17 orang dan hampir 5 kepala keluarga
di mana satu keluarga kasurnya yang satu di sini, yang satu di sini, mereka bertidur bergiliran. Kebayang lamun salaki hayang kapamajikanana. Kan itu problem. Problem itu tidak dibangun dalam siklus ikatan emosi terhadap lingkungan. Keterikatan diri dengan tanah, dengan air, dengan udara, dengan matahari yang saya menyebutnya papat kalimah pancer yang mungkin dulu disebutnya musyrik-musyrik itu. Sesungguhnya adalah kerangka berpikir teologi orang Sunda yang mengajarkan manusia itu akan mengalami kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan manakala dia bersatu dengan ekosistemnya. Maka dia bahagia. Ciri bahwa manusia akan terikat pada ekosistem lingkungannya itu lebaran. Apa ciri lebaran? Anda sudah sukses di Bandung menjadi eselon 2A, Anda sukses di Jakarta menjadi eselon 1A, lebaran walaupun macet tetap ingin pulang ke kampung. Kenapa? Karena di situ cikal bakal Anda tumbuh, di situ ekosistem Anda hidup. Maka budaya lebaran itu yang intinya adalah budaya membawa anak-anak kita bertemu dengan saudara-saudaranya, sesungguhnya adalah itu budaya membangun kembali ekosistem kita dalam sebuah komunitas hidup yang disebutnya paguyuban. Itu budayanya Patembayan, dan itu melahirkan ikatan emosi kekerabatan. Dari ikatan emosi kekerabatan itu akan lahir kepersaudaraan. Kepersaudaraan itu akan lahir ikatan batin, dan itu akan menjadi kekuatan politik yang sangat luar biasa. Siapa yang sudah melakukan itu? Orang-orang Batak, orang Sulawesi Selatan. Karena dia punya ikatan emosi kekerabatan, budayanya paguyuban. Walaupun di kita ini ada paguyuban jawabannya, tetapi mereka jauh lebih real dibanding kita. Sinaga, 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 hutapea, 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 hutagalung, 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 sampai kiamat dia tetap menjadi orang Batak. Ketika yang satunya berhasil, maka komunitas itu, marga itu akan dengan mudah. Saya Huta Barat, bertemulah pengacara semuanya Huta Barat. Nanti jadi HRD di perusahaan, ya mana siapa yang ngelamar? Marganya sama, dia kita saudara, kita saudara, kita saudara. Orang yang di perantauan bertemu dengan satu marga, maka dia akan ikatan emosional dan kekerabatannya akan kuat, sehingga yang tertinggal terbawa yang sama yang maju. Beda dengan orang Sunda. Makanya saya berulang-ulang, ikatan kekerabatan ini penting. Nah, kita membangun lewat apa hari ini? Berkomunitas, berorganisasi, berpartai. Kita membangun ikatan dengan itu, membuat ikatan-ikatan itu. Tetapi apakah berpartai, berorganisasi, berserikat itu selamanya? Tidak. Bisa pindah, bisa bubar, bisa berebut ke kursi ketua, di ormas juga bisa bertengkar. Tapi ikatan kekerabatan walaupun ada pertengkarannya pertentangan kultural, lebaran akur lagi. Ampuranya, sok lo pada isukan menyende we. Ini penting nih, saya ngingetin orang Sunda, orang Jawa Barat, karena saya gubernur Jawa Barat. Ada Sunda, Jawa Barat ada Betawi, ada Sunda Cirebon. Nah, ini penting dibangun. Untuk itu kalau kita ingin membangun itu, bayangin loh Pak, orang Sumatera Barat buka rumah makan Padang, padahal rumah makan seharusnya rumah makan Minang, tapi nyebutnya orang makan Padang. Bikin kotak, Pak. Kotak amal masjidnya disolok, Pak. Bayangin loh, Pak. Orang Sumbar, Pak, bikin rumah makan Padang di kita, bikin kotak amal masjid, pembangunan masjid disolok. Betapa mereka kecintaan, ikatan, emosi pada kampung halamannya begitu kuat. Sehingga apa sih yang harus dibangun di Jawa Barat? Yang pertama ini adalah mengembalikan kembali manusia pada ikatan kampung halamannya. Rugilah manusia yang tidak punya kampung halaman. Karena ikatan emosional manusia terhadap kampung halamannya, maka pesan saya pada siapapun yang sudah sukses di kota besar, yang sudah sukses meniti karir dalam jenjang apapun, tetap Anda harus punya rumah di tempat asal Anda.
di mana kakek Anda di situ, di mana nenek Anda di situ, karena itu sangat penting dalam membangun ikatan emosi kebangsaan. Ini kebudayaan. Nah, kemudian saya hari ini juga akan menyampaikan pula, saya minta maaf pada seluruh jajaran pejabat Provinsi Jawa Barat, pada Pak Wakil Gubernur, pada Pak Sekretaris Daerah, pada Kepala Badan Dinas Kantor, semua sampai staf. Ini pertama kali semenjak dilantik saya jadi gubernur ngasih arahan di apel. Dalam orang bilangnya halal bihalal. Apa sih ingin saya tekankan? Mohon maaf, saya merubah pola kerja. Kalau dulu mungkin provinsi senang pada wilayah administratif, anggaran besar, kegiatannya monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten kota. Datang, disambut, ditepuk tanganin, balik lagi. Datang, disambut, ditepuk tanganin, balik lagi. Kalau ada bencana, datang, kasih bantuan, sembako 1000 paket, selfie, balik lagi. Saya nggak mau begitu. Saya ingin pemerintah provinsi menjadi problem solving dari kebuntuan pengelolaan birokrasi di Jawa Barat. Karena ingin menjadi problem solving, maka dia menjadi bapak, maka dia menjadi induk, menjadi ibu. Ibu bagi siapa? Bagi pemerintahan kabupaten kota, bagi pemerintahan kecamatan, bagi pemerintahan desa dan kelurahan. Maka dia hadir dalam setiap berbagai kesulitan publik dan mencari solusi. Solusi itu tidak akan lahir dalam rapat-rapat di sebuah meja yang ada laptop berjejer dan kemudian pakai layar digital. Solusi tidak akan lahir di sini. Solusi akan lahir itu di tengah-tengah konflik. Solusi akan lahir di tengah-tengah kesulitan. Solusi akan lahir di tengah-tengah bencana. Solusi akan lahir di tengah-tengah perut orang lapar. Maka pemerintah provinsi hadir di sini untuk memberikan apa? 1, perlindungan. 2, advokasi. Yang ketiga, kesejahteraan. Karena itu maka saya mohon maaf kalau bobot anggaran hari ini dirubah. Dirubah untuk apa? Diperbanyak klaster-klaster pertumbuhan baru. Pertumbuhan baru apa? Infrastruktur, klaster baru. Kemudian industrialisasi, kita menjadi motivator dan eksekutor malah. Misalnya kasus Biawak ini di Subang lama sekali. Kemudian saya kumpulkan hanya dalam waktu 10 menit selesai. Exit tol yang biasanya berlama-lama, ketemu menteri hanya 5 menit selesai. Setelah itu apa harapannya? Pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Ini orang-orang bisa kerja. Problem apa lagi? Sengketa tanah. Sengketa tanah apa lagi? Percaloan dalam pembebasan tanah. Harga yang 500 dirubah menjadi 5 juta. 5 juta ditawari 10 juta. 10 juta ditawari lagi 20 juta. Kalau model begini, mana ada investasi masuk? Mau melahirkan pengangguran? Tidak. Saya berikan solusi lagi. Solusinya apa? Seluruh pemilik tanah bertemu dengan yang beli. Gubernur menghadiri, Kapolres yang setempat menghadiri, Kapolsek menghadiri, Dandim menghadiri, dan Ramil menghadiri, Bupati menghadiri. Lihat mereka bertransaksi. Lakukan secara terbuka, boleh divideokan, boleh di YouTube-kan, semua orang biar tahu. Dan kemudian setelah itu advokasi warganya. Setelah punya duit 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, arahkan pada aspek yang produktif. Kenapa? Saya punya pengalaman seluruh daerah yang mengalami pembebasan di Jawa Barat, setelah itu warganya jatuh miskin. Kenapa? Beli mobil, bangun rumah baru, piknik nggak pernah berhenti, anak-anaknya kemudian beli motor, mobilnya dibarisin. Dalam waktu 3 tahun mereka mengalami kebangkrutan total, miskin, tidak punya apa-apa. Lahir kelas baru, bukan orang Jawa Barat, tapi orang yang datang ikut berjualan, orang datang ikut kerja, orang datang, mereka membeli tanahnya, mereka terpinggir, orang Bekasi geser ke Kerawang, orang Karawang geser ke Purwakarta, orang ke Purwakarta habis daerah gunung-gunungnya semuanya. Ini nggak bisa. Perlu apa? Perlu negara, pemimpin yang bisa mengarahkan pada aspek yang produktif. Aspek yang produktif gimana? Rubah pola pikir orang Jawa Barat, mulai dari pendidikannya. Anak-anak nggak usah pakai motor ke sekolah,
Kalau masih bisa ditempuh dengan jalan kaki, naik sepeda, naik angkutan umum. Oke, angkutan umumnya jelek, saya sudah minta Sekda Dinas Perhubungan, siapkan konsep angkutan umum yang ramah lingkungan, siapkan konsep angkutan umum yang berbasis pariwisata, berbasis edukasi. Masa kita kalah sama odong-odong? Odong-odong digemari. Kalau odong-odong digemari, ya udah kita bikin mobil yang berstandar seperti odong-odong itu. Ngangkut orang ke pasar, ngangkut orang ke sekolah, anak-anak diciptakan kasih musik yang baik. Untuk apa? Angkutan massal adalah alternatif dibanding mereka pakai motor, knalpot brong, pulang dari sekolah, mereka pacaran, nongkrong di mana-mana, hamil duluan, problem kemiskinan akut terjadi. Anak-anak miskin itu lahir dari keluarga miskin, pola kemiskinannya diwariskan, merokok masih muda, motor-motoran, keluyuran malam, di jalan saling bunuh, saling bacok, pulang ke rumah biaya operasi 33 juta, nggak bisa bayar. Kenapa? Saya ini yang nanganin begitu hampir tiap hari. Tapi yang dirubah. Untuk itu birokrat harus tumbuh menjadi kaum etos yang melakukan perubahan. Gak bisa kita begini terus. Gak bisa kita hanya datang pagi, pulang sore, kemudian gak apapun. Untuk itu, lahirkan eksekusi. Di mana wilayah kerja Provinsi Jawa Barat? Oke, kantornya di Gedung Sate. Pastikan seluruh pegawai yang memasuki Gedung Sate melewati perempatan, traffic light, melewati berbagai tempat, pastikan tidak ada pengemis lagi. Kita bareng-bareng bekerja. Pastikan tidak ada lagi eksploitasi anak di bawah umur untuk jualan di pinggir jalan pada waktu jam sekolah. Pastikan udah ada dinas pemberdayaan perempuan. Makanya saya ngomong, apa yang dilakukan? Oh iya, kita kerjasama opo? Tuh, perempatan sana, tuh di sini. Berapa perempuan Indonesia yang terancam hukuman di luar negeri? Berapa? Kita jangan bangga dengan kita pemberdayaan perempuan, tapi perempuan Jawa Barat dihinakan di tempat lain. Kita rubah mindset. Kita tidak boleh kelihatan gagah, tapi rakyat kita gagah. Kenapa? Kegagahan Gedung Sate ini sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat adalah adanya di mana? Di seluruh wilayah Jawa Barat tidak ada lagi perempuan Jawa Barat yang mengalami ancaman hukuman mati di luar negeri. Tidak ada lagi ada perempuan-perempuan Jawa Barat yang direndahkan. Nggak boleh. Karena apa? Saya mau ke Jawa Barat tahun garulis. Nah, stigmanya jelek. Garulis. Anda pernah nggak? Saya mau pergi ke Jogja, perempuan Jogja garulis, nggak pernah kalimat itu. Karena di Jogja ada ini kebudayaan, ada ini, ada ini, ada ini. Saya mau pergi ke Bali, nggak ada itu. Perempuan Bali garulis, nggak ada di otaknya, nggak ada. Yang ada adalah laut, pantai, kebudayaan. Saya mau pergi ke Lombok, laut, pantai, kebudayaan. Tetapi ketika ke Jawa Barat, garulis orang Jawa Barat, konotasinya menjadi negatif. Saya ingin suatu saat, saya ingin ke Jawa Barat, perempuan Jawa Barat pinter-pinter, hebat-hebat, punya integritas. Kita rubah mindset itu. Saya rubah, mindset itu akan berlangsung. Yang terakhir, kita rubah mindset orang. Ketidakpercayaan pada seragam. Saya kasus pembagian bantuan di Bogor. Kabinnya itu nggak mungut, udah saya yakin. Kabinnya itu enggak, yang mungut tuh KKSU, kecil 200.000 sampai 250.000, tapi rame zaman sekarang. Sudah dijelasin nggak mungut juga, publiknya tetap nggak percaya. Kenapa? Karena terlalu identik kalau pakai baju dishub itu pasti pungutan. Kan Brian, apakah harus dirubah seragamnya? Itu karena apa? Peningkatan jejak masa lalu. Untuk itu kan merubah image. Terbeda tilalaki nunggu kenyahoan ku pamajikan anak. Susah lah. Jujur we eta teh babaturan diajak ngobrol, babaturan di kantor na asli eueuh naon. Pamajikan keukeut terpercaya, teu percaya aing mah. Ya, boleh lah, tepuk tangan boleh lah.
Tapi kalau urusan ketidakpercayaan hari ini bukan hanya milik laki-laki, perempuan pun banyak yang tidak bisa dipercaya. Tepuk tangan. Karena sudah setara sekarang ini. Laki-laki perempuan itu sudah setara. Laki-laki punya potensi menyimpang, ya perempuan juga punya potensi. Ini itu kan kita mindset. Nah, untuk itu saya ingin sekarang tuh mencoba untuk mindset. Jangan Anda pakai seragam gitu loh. Anda pakai seragam. Oke. Dinas ini, dinas ini, dinas ini. Begitu Anda di jalan nyebelin orang, itu masuk ke otak orang, dinas etata. Hati-hati berseragam. Pakai seragam tuh ada untungnya kalau baik, citranya sangat baik, tapi kalau jelek bisa rusak. Baju korpri dipakai bisa rusak itu. Berimage, branding. Tapi kalau orang sudah percaya pada brandingnya, pada packagingnya, walaupun bohong tetap percaya. Kan banyak orang yang percaya merek ieu mah lamun di dahar cager. Rumah sakit ini kalau berobat ke situ pelayanan di dokternya hebat-hebat dan maut mah aya. Tapi orang tidak akan mempermasalahkan. Kenapa? Karena sudah dianggap paripurna, itu sudah maksimal. Maut mah takdir Gusti Allah. Tapi lain lagi kalau meninggalnya di rumah sakit rujukan pertama. Pasti diomongin kemana-mana paes ya. Ini branding Pak. Tetapi hati-hati juga, belum tentu yang punya branding itu benar. Bisa jadi kita percaya pada branding A ini sudah kita pakai, dan bisa jadi belum tentu juga kita benar bahwa apa yang digunakan tuh benar sesuai standar, belum tentu juga. Nah, untuk itu yang paling penting adalah kalau sudah terbranding harus terpercayakan. Nah, kemudian pada akhir lakukan tindakan-tindakan yang nyata. Saya senang kalau ada pegawai Pemprov kesiangan. Masuk ke kantornya jam 9. Kemudian ditanya, kenapa kesiangan? Dimarahin. Tetapi ternyata di jalannya itu nolong orang. Ternyata di jalannya itu bantuin anak agar masuk sekolah karena sama ibunya bertengkar, anaknya di jalan, anaknya nggak mau ke sekolah karena belum bayaran. Anda mengadvokasi mengantar ke sekolahnya. Bagi saya itu jauh lebih hebat dibanding masuk tiap hari tapi tidak punya produksi. Sehingga saya selalu menerapkan masuk kerja bukan ukuran kehebatan ASN, tapi ASN ukurannya adalah kemampuan dia mengeksekusi setiap problem dan menjadi problem solving di lingkungan masyarakat. Kenapa? Masuk kerja bisa jadi tiap hari masuk kerja banget rajin, bisa jadi menjadi beban kantor. Kenapa? Di kantor main wae internet, ngabisin listrik, ngabisin kuota, bisa jadi begitu. Terus kemudian jatah makan minumnya tidak terus-terusan kemana-mana, bisa. Jadi sudahlah, kita masuk ke era digitalisasi, di mana di era digitalisasi itu mulai membangun basis produksi. Nah, untuk itu begini, ini gerakan ini tadi malam sudah diumumkan terhadap bupati, wali kota di seluruh Jawa Barat terhadap sekda. Mari kita bangun kepekaan sosial di Jawa Barat. Generasi di Jawa Barat sangat tinggi, angka kemiskinannya sangat tinggi. Bank Emok, bank kelilingnya juara nomor 1 di Indonesia. Dan banyak orang yang bunuh diri karena Bank Emok. Kenapa? Pola hidupnya boros, nganjuk wae, motor nganjuk, kulkas nganjuk, dan tidak menjadi kebutuhan. Orang desa boga kulkas jeung naon? Unggal boga tukang sayur ngaliwat. Akhirnya di kulkasnya diisinya cuma ciherang mungkul. Kan itu kenapa? Daerah dingin pakai AC, untuk apa? Nah, kemudian belum waktunya pakai motor, dikasih motor. Sudah pakai knalpot standar, kasih knalpot bro. Malasnya luar biasa, kemiskinan malas. Nah, saya ingin nyelesain ini. Bagaimana nyelesain ini? Kita ingin punya sumbangsi. Kita ingin punya hubungan emosi antara yang diberi dengan memberi. Ya oke, kita udah ngumpulin zakat ya. Tapi kan kita tidak tahu zakat itu di mana saja, pada siapa saja, kan Anda tidak tahu. Untuk itu saya minta Pak Sekda, seluruh pegawai Pemprov yang bayar zakat
harus diberi laporan penggunaan uang yang digunakan. Saya pengen ada judulnya nanti. Si A dipotong bayar zakat. Zakat si A ini beruntukan untuk A. Lokasinya di sini, nama penerimanya ini. Si B ini, lokasinya ini, nama penerimanya ini. Sehingga suatu saat dia bisa berkunjung ke situ, kemudian oh ini orang yang dibantu oleh zakat saya. Saya pengen begitu. Sama dengan uang pajak, saya pengen begitu. Kalau enggak, kita curiga terus, potong zakat, potong zakat. Dan saya nggak mau dibilang ini bantuan gubernur. Bukan, saya bilang bukan bantuan gubernur, ini bantuan Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Barat, dan bukan dari bajisnya, ini adalah dari pegawai Provinsi Jawa Barat yang dipotong dalam setiap bulan. Dengan satu catatan, tidak boleh uang itu digunakan untuk kepentingan politik. Clear saya, dari dulu saya nggak pernah. Kenapa? Zakat Pak, zakat umumin, dan nanti harus per unitnya, nanti sistem manajemennya harus lihat, makanya dijelasin. Saya bilang amilinnya berapa? 12,5%. Oke, nggak boleh lagi tambah dana operasional. Tapi kalau kurang, amilinnya naikin aja, nggak ada masalah, asal sesuai aturan. Nggak boleh lagi. Jangan sampai sudah dapat dana amilin dikasih bantuan operasional dari provinsi, nggak boleh. Ini penting, karena Pak, saya nggak mau politisasi di situ. Pak Dedi kelihatan santrinya, ciri kesantrian Pak Dedi, zakat aja dikasih biaya operasional 50 miliar. Dari mana santri dasarnya itu? Saya ingin dikatakan Pak Dedi santri mengajarkan syariat Islam ketika orang-orang Jawa Barat nggak ada yang lapar, orang-orang Jawa Barat pada sekolah, jalannya pada bagus, rumah-rumahnya pada terurus, semua hidupnya bahagia, meninggalnya pun di rumah sakit tulis surat buat gubernur. Terima kasih Pak, saya sudah sampai pada puncak pengobatan yang tertinggi di rumah sakit ini. Saya lihat saldo argo rumah sakit sudah mencapai 120 juta, 130 juta. Tetapi ternyata rupanya penyakit saya sulit disembuhkan. Dan saya harus menyebut takdir kematian ini dengan penuh kebahagiaan. Karena negara sudah hadir. Pada saat saya sakit, saya doakan seluruh jajaran Provinsi Jawa Barat, kabupaten kota, dokter dan para medisnya bahagia dan keluarganya sejahtera. Izinkan saya menghadap Allah dalam keadaan bahagia karena negara ngurus saya. Sudah keren. Bisa, bisa. Tanggal 17 ada bayi kembar siam, guru honorer di Tasik, dioperasi dengan biaya 1 miliar rupiah free dari Rumah Sakit Hasan Sadikin karena saya berkomunikasi dengan menteri. Selesai Pak. Penting. 1 miliar dari mana? Sudah. Ini penting Pak. Oh negara hadir. Oh provinsi hadir. Oh menteri hadir. Oh negara hadir. Negara hadir.